Bene, ada yang bertanya soal kapan persisnya gereja Katolik itu lahir. Ada yang berkata, oh itu di Pentakosta, karena di Pentakosta secara sah Tritunggal itu dinyatakan oleh Yesus dan Sofio. Yesus meniup Roh Kudus dan diutus para murid itu. Ada juga yang berkata, oh gereja itu persisnya di Jumat Agung. Mengapa? Karena di situ ada peristiwa lambung Yesus ditikam. Dan dari sana mengucur keluar. Seperti seorang yang melahirkan, demikian gereja dilahirkan. Ternyata berbeda pandangan. Kan begitu ya? Sebelum berbicara jauh tentang ini, saya pikir hal yang sangat mendasar adalah kiranya kalaupun ini membuat risau, aduh yang mana kok pastor kami beda-beda pandangannya. Saya pikir sangat wajar perbedaan itu mengingat tidak ada data yang benar-benar otentik menulis tanggal berdirinya gereja. Maka beda pandangan biasa itu. Yang terutama adalah bahwa gereja ini tetap satu, dijaga supaya tetap kudus, diupayakan tetap apostolik dan universal untuk semua orang. Itu dia, saya pikir yang ide pokok bahwa ada kebingungan, oke. Itu yang mau kita coba dekati, kebingungan kita ini. Supaya jangan kita tinggalkan begitu saja. Sama seperti ada juga pasangan suami istri tak sama-sama mengingat hari perkawinannya. Si istri sudah persiapan semua, mandi bagus, beli baju baru untuk itu. Suami tidak ingat. Kecewa. Tetapi perkawinan harus tetap berlangsung. Keluarga tidak batal jadi bahagia karena itu. Nah oke. Kalau perlu menjawab pertanyaan ini harus sepakat dulu gereja mana yang sedang kita bahas. Gitu ya. Ulang tahun gereja yang mana? Bahkan ada yang berpandangan bahwa gereja Katolik itu berabad-abad kemudian itu bukan persis yang di-announce oleh Yesus, oleh para murid, bukan itu. Terminologi Katolik juga tidak sejak awal dipakai katanya. Maka pandangan berbeda-beda bisa saja terjadi. Hal menarik adalah itu tadi pertanyaan, gereja apa yang dimaksud? Gereja Kristus. Kan begitu ya. Kalau kelahiran itu dimaksudkan lebih kepada hal teologi spiritual, metafisik, bukan kumpulan orang melulu, tetapi inilah cita-citanya. Dan itu dikaitkan dengan peristiwa salib, saya pikir tepat juga. Kan begitu ya. Tapi memang benar bahwa KHK memuat peristilahan lebih detail soal gereja lahir. Memuat peristilahan tentang gereja lahir. Gereja muncul terutama karena penyerahan diri Kristus secara menyeluruh untuk keselamatan kita. Penyerahan diri Kristus. Sejak kapan Kristus menyerahkan diri? Apakah dihitung sejak usia umur dia 30 tahun? Atau sejak kelahirannya adalah satu proses panjang dari penyerahan dirinya. Yang didahului dalam penciptaan Ekaristi dan direalisasikan pada kayu salib. Dan ini katanya berkaitan dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, satu rangkaian akhir dari masa dari Prapaskah menuju ke Pekan Suci ini. Dan hari suci ini menjadi puncak dari karya Kristus, dan di situ paling tampak penyerahan diri Kristus, dan di sana paling nyata kehadiran gereja, begitu katanya. Meski kita tahu bahwa para murid yang adalah tiang-tiang penting dari gereja yang perdana tercerai-berai juga. Bahkan Petrus berkata, aku tak mengenal dia katanya, dan murid lain entah kemana pergi. Yang kita tahu bahwa Yohanes
ada sampai di bawah kaki salib, yang bacaannya kemarin kita dengar, atau hari ini kita dengar tentang inilah ibumu, inilah anakmu, kata Yesus dari salib. Nah, tetapi ada pandangan ini yang berkata bahwa gereja muncul dari penyerahan diri, terutama dalam penciptaan Ekaristi. Ekaristi itu sumber dan puncak, dan ini terang-terang didirikan pada Kamis Putih. Imamat dan Ekaristi di sana paling nampak, lahir, muncul. Sebab permulaan dan pertumbuhan itulah yang ditandakan dengan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang terluka di kayu salib. Sebab dari lambung Kristus yang berada di salib, muncullah sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Seperti Hawa dibentuk dari rusuk Adam yang sedang tidur, demikian gereja dilahirkan dari hati tertembus Kristus yang mati di salib. Hati tertembusnya Kristus yang mati di salib. Nah, kalau ini dikaitkan sebagai kelahiran gereja, maka gereja yang dimaksud itu bukan satu institusi terutama yang ada namanya organ-organ, sistem peraturan, bukan lebih ke sana. Bahwa akhirnya itu dikaitkan, inilah gereja Kristus, dikaitkan dengan gereja Katolik. Gereja Kristus ini dirawat, dipelihara, diteruskan di dalam gereja Katolik. Di mana kita bisa lihat kelangsungan gereja Kristus ini? Secara empirik, nyata, di gereja Katolik. Institusional ini. Diharapkan begitu. Karena itu tadi kita katakan di video sebelumnya. Kalau begitu, kalau bukan lahir dari Kristus sendiri gereja Katolik ini, siapa pendirinya dan kapan didirikan? Tidak ada titik terang. Bahkan di antara para pemikir di dalam gereja sendiri terjadi perbedaan pandangan. Apakah ini di Pentakosta atau di Jumat Agung? Nah, karena kalau dilihat tentang Pentakosta, ada juga yang berpandangan bahwa gereja itu didirikan pada Pentakosta. Mengapa? Sumbernya ada pada Katekismus Gereja Katolik sendiri. Pada hari Pentakosta, selesailah Paskah Kristus dalam curahan Roh Kudus. Sekarang ia nyata sebagai pribadi ilahi. Sekarang, Pentakosta maksudnya, ia diberikan dan diumumkan secara terbuka. Di masa Pentakosta itu, Yesus diumumkan secara terbuka sebagai pribadi ilahi. Kristus Tuhan memberi roh dalam kelimpahan. Sophio, meniupkan, menghembuskan Roh Kudus itu. Pada hari itu Tritunggal Maha Kudus dinyatakan secara penuh. Kita tahu sebelum bacaan tentang Pentakosta ini, dua Yesus itu ya, aku datang dari Bapa, aku akan kembali ke Bapa, kepadamu akan diberikan roh yang menolongmu, Paraklito yang menyertaimu, yang menghiburmu, menguatkanmu, memeliharamu. Semua itu dikatakan. Dan hubungannya semakin dijelaskan dalam refleksi teologis gereja dari waktu ke waktu, sehingga sampailah kepada kita Trinitas yang secara literal tidak ditulis secara eksplisit dalam kitab suci. Tetapi kenyataan itu baru semakin terungkap dalam refleksi kita atas kitab suci itu. Pada hari itu Tritunggal Maha Kudus, pada hari Pentakosta, Tritunggal Maha Kudus dinyatakan penuh dan utuh. Sejak hari itu, kerajaan yang diumumkan Kristus telah dibuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Gereja kan dari kata Portugis kita pakai. Gereja, baru aslinya itu bahasa Neo-Latin, dari bahasa Latin Ecclesia, perkumpulan. Dan bahasa Latin ini karena percampuran literatura Latin dan literatura Greka, sebenarnya berawal juga dari bahasa Greko, Latin, Yunani, kan begitu, dari Ecclesia,
Dan kalau dirunut lagi, ekaleo, memanggil keluar. Memanggil keluar. Di sana ada nuansa perutusannya, ada nuansa panggilannya, dan gerakan keluarnya. Dan ini paling nyata memang ditemukan dalam scene, dalam kisah yang dituturkan dalam bacaan Pentakosta. Ada sekumpulan orang yang ketakutan, tetapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat luka ini. Para murid bersuka cita. Dan Yesus meniupkan Roh Kudus. Sehingga kamu semua kudus. Kudus gereja itu. Dan kemudian diutus. Ekaleo. Dan kalau memakai namanya sebagai eklesia, sejalan dengan itu. Meskipun manusia lemah, namun dalam iman mereka sudah ikut ambil bagian dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Oleh kedatangannya yang tidak terputus-putus, Roh Kudus membiarkan dunia masuk ke dalam zaman terakhir, zaman gereja. Inilah gereja itu. Kerajaan Allah sudah diterima sebagai warisan, namun belum diselesaikan. Masih dalam perjalanan di dunia ini. Kami telah melihat terang yang benar. Kami telah menerima roh surgawi. Kami telah mendapat iman yang benar. Kami menyembah Tritunggal yang tidak terbagi karena Ia telah menyelamatkan kita. Dalam salah satu teks liturgi Bizantin diucapkan itu. Nah, kita lihat beragam refleksi. Tapi untuk saya pribadi, bahwa ada perbedaan pandangan ini perlu didalami. Kita tidak harus sampai pada keputusan kalau begitu mana. Bukan itu yang terutama. Entah ini, entah itu, nyatanya gereja ada saat ini. Persoalannya adalah bagaimana memelihara gereja ini. Harus sampai juga ke sana, karena kalau akhirnya kita tahu, katakanlah kita fix pada keputusan, lahir pada atau Pentakosta atau Jumat Agung. Lalu mau apa dengan data historik semata? Kan begitu ya. Maka tidak berhenti di sana. Dan ada yang istimewa dengan gereja ini ya. Gereja bukan melulu satu objek pembahasan yang empirik. Kan begitu ya. Empirik maksudnya, sudah ada bangunannya. Sah berdiri gereja. Kapan berdiri gereja kalian? Tahun 1921, contoh. Itu kan bangunan, ada pengurusnya, ada situanya. Tapi himpunan orang beriman yang sudah berkumpul-kumpul, kapan? Tidak bisa juga ditebuk tanggal tahun itu, kan? Ada cikal bakalnya. Yang mana dihitung lahirnya gereja itu? Ketika berkumpul 2-3 orang, harusnya ini sudah disebut juga sebagai gereja. Atau ketika direjeki bangunannya, sah ada gereja di stasi ini tahun 1921, contoh. Sah macam apa? Oke, gereja itu bangunan, tapi tidak bisa juga berhenti pada bangunan ketika ada perecikan gereja itu. Kan ada kumpulannya, ada pengurus, ada petugas, ada bacaan, ada perayaan Ekaristi. Nah, jadi kompleks juga ketika membahas gereja ini. Tidak seperti pendirian satu organisasi sekular, katakanlah kapan berdiri PSSI, contoh bisa dibuat tanggalnya, kapan rapat perdana, palu gong, pembunyian gong. Maka bisa dimengerti kekaburan ini. Dan pertanyaan reflektif di sini lagi, kritis. Sejak kapan penting ini dirayakan? Orang mengaitkan ulang tahun gereja ini. Begitu ya. Sejak kapan? Apakah sejak Pentakosta dirayakan? Orang sudah sadar, mengawali kesadarannya tentang ulang tahun gereja dengan mengaitkan Pentakosta dengan ulang tahun gereja? Nah,
Pertanyaan ini mengajak kita akhirnya membuat refleksi lebih dalam, dan itu dalam dirinya baik. Kalaupun harus sampai pada pernyataan, dengan ini ulang tahun gereja adalah pada saat ini, kita minta keterangan lebih decisif, begitu ya, lebih memutuskan dari prelat gereja kita. Nah, karena itu tadi di antara para imam juga ada perbedaan pandangan. Tapi jangan pula ini yang saya ingin sangat antisipasi. Jangan perbedaan ini menjadi sesuatu yang sangat dianggap esensial, begitu ya. Karena kadang jangankan gereja ya, untung ada internet. Dari internet saya tahu, ibu saya juga tidak begitu yakin hari apa saya lahir, bahwa tanggalnya jelas 12 November, oke. Tapi hari apa pada tahun itu sudah susah kembali menurut ke tahun itu, tapi internet membantu. Nah, lalu bagaimana ibu saya tidak yakin dia dengan hari ulang tahunnya, tapi itu ada rasanya kurang ketika benarkah, tapi tidak sangat esensial menurut saya ya. Yang pasti adalah bahwa perlu ada rasa bersyukur atas ulang tahun, perlu dirayakan sejauh itu mendukung hidup bersama dan untuk hidup personalnya, dan berdaya guna. Ada satu kritik pada yang ditulis oleh seorang uskup yang diangkat di sini. Kritiknya lebih pada praktek manifestasi dari merayakan ulang tahun itu jatuh kepada cake, buat kue, lilin. Kan itu sangat superficial akhirnya. Bahwa dari superficialitas itu berawal sesuatu yang lebih dalam, akhirnya orang berkumpul, akhirnya berdoa, merefleksikan gerejanya, itu bagus juga. Nah, tetapi membuat ini sebagai keyakinan yang kaku bahwa lahir pada tanggal sekian memang tidak bisa juga dipaskan demikian. Sama seperti tanggal berapa Yesus mati, berubah-ubah tanggal Jumat Agung ini, berubah-ubah. Lalu bagaimana kita memaknai itu? Padahal kematian dan kebangkitan itu adalah puncak dari refleksi iman kita, kebangkitan itu. Tapi kebangkitan itu sendiri tanggalnya beda-beda. Nah, apakah lantas kita menjadi pusing tentang kebangkitan? Yang justru memusingkan kita ialah bagaimana kebangkitan itu bisa terjadi, dan kepusingan kita ini mengantar kita pada iman juga. Begitulah video ini, cukup. Pace bene.